Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dia Sofia Permadani, berasal dari Malang, dan sekarang saya sekolah di SMA Kristen YPBK 1 Surabaya. Saya mengikuti lomba debat bahasa Indonesia dalam ajang SMA Awards tahun 2025. Saya akan menjelaskan argumen mengenai teknologi pada masa depan. Teknologi masa depan membawa banyak manfaat bagi keberlangsungan umat manusia, tetapi juga membawakan beberapa dampak negatif yang sangat signifikan yang berpotensi untuk mempengaruhi umat manusia. Seperti ada beberapa contoh, yaitu pengaruhan dalam kesenjangan ekonomi dan pengangguran. Kecerdasan buatan atau AI dapat menggantikan pekerjaan manusia, menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesenjangan ekonomi pada setiap masyarakat. Pengangguran akibat perkembangan teknologi terjadi ketika mesin atau perangkat lunak telah diprogram sedemikian rupa untuk menggantikan pekerjaan para manusia. Dampak AI diprediksi akan menggantikan 6-7% tenaga kerja di Amerika Serikat dalam 1 dekade mendatang, dengan potensi 300 juta pekerja hilang atau mengalami degradasi secara global. Chatbots berbasis AI telah mengambil alih beberapa peran telemarketing dan customer service dalam internasional. Yang kedua yaitu potensi penyalahgunaan teknologi. Teknologi dapat digunakan untuk beberapa tujuan jahat, yaitu yang pertama, kejahatan cyber. Pertumbuhan teknologi juga meningkatkan risiko kejahatan cyber, seperti penipuan. Kasus konten provokasi seperti berita bohong, hoax, dan ujaran kebencian pada media sosial tercatat sekitar 1.256 kasus pada tahun 2019. Yang kedua yaitu judi online. Kemkom Digi juga memblokir sekitar 5.124.670 konten judian online sejak tahun 2016. Pada tahun 2009 tercatat ada 22 kasus judi online yang dilaporkan kepada pihak polisi. Kemudian yang ketiga yaitu ada akses konten pornografi. Pada tahun 2019 terdapat 227 kasus pornografi yang telah dilaporkan pada pihak yang berwajib. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemkom Digi memblokir sekitar 1.412.519 konten pornografi di situs online sejak tahun 2016. Yang kedua yaitu deepfake. Apa itu deepfake? Deepfake adalah konten palsu berupa gambar, video, atau audio yang dibuat dengan kecerdasan AI untuk meniru seseorang secara real dan benar adanya. Yaitu ada beberapa contoh seperti Presiden Prabowo Subianto pada Januari 2025. Seorang pelaku penipuan menggunakan deepfake untuk membuat video palsu Presiden Prabowo Subianto yang menawarkan bantuan finansial sebesar 50 juta rupiah. Pelaku meminta biaya admin sebesar 250.000 sampai dengan 1 juta rupiah, dan setelah menerima bayaran tersebut pelaku menghilang dan tidak dapat komunikasikan kembali. Kasus ini menyebabkan kerugian hingga puluhan juta rupiah, dan saat ini pelaku bisa berhasil ditangkap. Data lainnya menunjukkan bahwa serangan deepfake meningkat berdasarkan laporan Cyber Security Institute. Serangan deepfake diprediksi akan terjadi pada setiap 5 menit pada tahun 2024 dengan peningkatan kemampuan domain digital sebesar 244% dibandingkan tahun sebelumnya. Kerugian akibat deepfake diperkirakan mencapai
ditolak pada